Ya, Anda kembali bersama kami masih dengan Mas Nirwono Yoga dan juga Pak Mulyono Prabowo dari Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Pak Mulyono Prabowo, ini kalau saya lihat berarti kita tadi membandingkan, bagaimana kita membandingkan sebenarnya dengan curah hujan yang saat ini dengan kemungkinan yang akan terjadi pada 5 hari kemudian ataupun di pekan depan seperti apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dalam skala waktu bulanan saat Februari aja lah kita prediksi itu total sekitar 400 mm dalam satu bulan. Kalau kemarin sudah sempat sampai 300 di beberapa titik. Asumsinya bahwa curah hujan yang ada pada bulan-bulan atau pada waktu-waktu ke depan sudah mulai luruh, dan ini juga kita lihat sebetulnya secara dinamis memang perkembangan ke depan sudah mulai meluruh. Ini kita lihat dari juga sistem cuaca skala besarnya, ya. Ada beberapa gangguan di sebelah selatan yang kemungkinan agak memecah konsentrasi pembentukan awan di wilayah utara Jakarta. Berarti kalau yang tadinya kemungkinan adalah hujan lokal, ini kemungkinan akan menyebar lagi ke beberapa daerah. Memungkinkan untuk terjadi seperti itu dengan intensitas yang relatif lebih rendah dibandingkan apa yang terjadi kemarin. Oke. Meskipun durasinya ini pada masa-masa musim hujan kayak ini karakteristik durasinya masih panjang, dari siang, sore, malam, menjelang pagi itu Berarti masih akan terjadi hujan yang awet sepanjang hari ya. Oke. Nah, ini terkait dengan banjir rob ya. Ini kalau kita lihat adanya pasang air laut. Ini juga masih akan terjadi, bahwa kemarin juga info yang muncul terjadi banjir rob pada pukul 7 sampai dengan pukul 9, dan itu masih akan berkepanjangan kah? Iya, sebetulnya kalau rob ini kan terkait dengan pasang air laut naik. Nah, ini secara periodis itu setiap 2 minggu sekali sebetulnya terjadi. Jadi kebetulan untuk saat ini pasang air laut naiknya itu sekitar tanggal-tanggal 13 sampai 16 ini. Terjadi pada jam-jam 7 sampai jam 10 pagi. Sehingga kalau terjadi hujan pada malam hari sebelumnya, pagi hari pasang airnya sedang naik, kecenderungannya baru surut pada siang. Nanti pada jam-jam 2, jam 3 baru air genangan itu akan surut. Karena ya mau nggak mau kan akan terhambat air yang dari daratan masuk ke lautnya. Tapi itu mensyaratkan dua itu, Pak. Iya. Yang pertama, pada saat bersamaan setelah pagi tadi itu tidak ada hujan. Iya, dengan itu kan tidak supply satu. Ya, jadi banjir lokal tidak akan terjadi. Kedua, jangan sampai Bogor juga hujan. Nah, ini kan kalau kata tadi Pak Mulyono Prabowo bahwa ada kemungkinan terjadi perluasan di mana banjir atau hujan juga akan secara intensitas yang tinggi juga akan terjadi di Bogor. Kalau sampai itu terjadi, sampai turun ke Jakarta, nah ini Mas. Nah, itu perlu diantisipasi. Jadi kondisi terburuk Jakarta itu adalah kalau kita belajar dari tahun 2007 kemudian tahun 2013, 3 hal yang dikatakan Pak Mulyono benar. Jadi jangan sampai, ini kita bicara yang terburuk ya, jangan sampai pada saat yang bersamaan tadi, pertama di utara terjadi puncak pasang, yang kedua terjadi hujan lokal di Jakarta, yang ketiga terjadi hujan di Bogor sehingga mengirim air kiriman tadi. dari Nah, kalau itu yang terjadi, bisa dipastikan Jakarta akan banjir. Ini tentunya BMKG juga telah mengirim data-data bahwa akan terjadi intensitas hujan cerah tinggi di titik-titik tertentu pastinya, dan juga memberikan segala seperti informasi ataupun apa yang harus dilakukan pemerintah. Seperti itu kah, Pak? Iya, kita memberikan informasi awal bahwa potensi-potensi terjadi daerah hujan dengan intensitas sedang sampai lebat di beberapa tempat tentunya ya. Kalau kita bicara masalah DKI atau Jawa bagian barat ini, ya kita tidak terlepas dari kondisi di Jawa Barat sendiri, misalkan daerah dataran tinggi Periangan, kemudian karena itu sebagian akan lari ke wilayah kita juga sebetulnya. Daerah Bogor sebelah selatan merupakan hulunya sungai-sungai yang masuk ke Jakarta, ini juga perlu kita berikan informasi. Dari informasi sudah ada nih Mas Yoga. Informasi awal sudah diberikan BMKG. Betul. Nah, kalau kita lihat juga situasi yang di Jakarta saat ini ya begitu adanya. Ini jadi bisa nggak sih dikatakan sekarang sudah tidak masuk lagi sedia payung sebelum hujan, karena yang pada kenyataannya adalah setiap kali hujan baru cari payung. Iya, betul. Ya kalau kondisi begini, ya kita berpikir tentu dalam kondisi yang terburuk ya. Maka ada 3 yang dilakukan. Yang pertama, untuk mengantisipasi tadi banjir kiriman, kalau itu puncak dari, maka banjir kiriman dari Bogor akan terjadi. Maka konsekuensinya adalah Pemprov DKI harus segera menginformasikan kepada seluruh penghuni di bantaran kali. Karena yang paling berdampak pasti di bantaran kali. Kalau kemarin justru tidak, karena kan tidak ada
air yang meluap. Yang kedua yang tidak kalah penting, lurah sama camat sekarang ini harus segera melakukan inspeksi ke seluruh saluran air. Karena kemarin ini banyak tergenang, lebih banyak faktor saluran air kita mampet. Kalau nggak isinya sampah, lumpur atau limbah. Jadi pada waktu dibutuhkan justru tidak bekerja. Yang ketiga yang kita perlu informasikan adalah kemarin ini kan hanya terjadi genang lokal sehingga pompa belum bekerja maksimal karena memang tidak perlu banyak air yang dibuang ke laut. Nah, tapi pada saat nanti banjir lokal ini juga perkiraan terburuknya 433 pompa di Jakarta ini bisa berfungsi optimal nggak pada saat dibutuhkan nanti. Ini juga tergantung kepada dua, satu mesinnya rusak atau tidak. Nah, ini kan perlu dicek. Jumlah boleh banyak, tapi begitu pas dipakai, kita ini kan pintar menyediakan, tapi tidak pintar merawat. Ini juga penyakit. Ini kan kemarin kalau kita lihat pada saat hujan lokal saja, sebut saja seperti itu, ternyata istana juga udah kebanjiran ya, betul. Ya ini kan diakibatkan salah taruh pompa, salah letak saluran drainase sekali itu lebih kepada drainase. Betul, belum pompa. Karena pompa itu sebenarnya lebih dibutuhkan di daerah pantai utara ya, di ujung karena untuk membuang laut. Tetapi ini akan menjadi dilema. Pertama, yang perlu dipastikan pompa tadi listriknya dari PLN atau tidak. Kalau masih mengandalkan PLN dengan perkiraan terburuk artinya akan tergenang besar, kan gardu pasti akan dimatikan. Nah, ini kan akan mengakibatkan pompa harus punya ketersediaan genset. Kalau pompanya nggak ada genset pendukung backup pada saat puncak tadi tergenang kemudian dimatikan, ya sama aja, nggak ada yang bisa bekerja. Jadi nggak boleh salah-salahan ya Pak? Iya, itu yang poinnya. Baik Mas Yoga dan Pak Mulyono Prabowo, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.